Oke. Saya ibaratnya tanya orang-orang Iya. yang udah kerja, maksudnya, Hmm. Mas, sebenarnya nanti di dunia kerja Iya. itu yang dibutuhin apa sih? Assalamualaikum, selamat datang di segmen Beban Hidup, berbagi bahasan seputar kehidupan. Di segmen ini kita bakal banyak ngobrol dan sharing tentang hal-hal yang berhubungan sama teknik sipil. Dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Iqmal ST. Ya Selamat Mas. datang Mas Iqmal. Oh ya, selamat datang. Kalau Selamat mau datang. disapa dulu, Ya, halo teman-teman Sinau Sipil. Mas Iqmal udah lulus S1, lagi ngambil S2 dan jadi kontraktor, betul. Iya, alhamdulillah Ini Mas. aslinya sibuk loh, cuman makasih loh udah Enggak Mas, saya. makasih udah mau inilah ngeluangin waktunya buat hadir di Sinyal Sipil buat sharing sama teman-teman. Siap, siap, siap. Nanti sharing apa aja disimak terus, jangan di skip teman-teman, karena nanti bakal ada berbagai pengalaman lah dari Mas Iqmal. Ya. Mas Iqmal, ini kita kenalan bentar mungkin ya, Iya. buat mungkin teman-teman ada yang belum tahu kan. Hmm. Aku izin nampilin akun LinkedIn-nya ya, nanti Siap, ada siap. di sini. Nggak apa-apa Mas ya. Aman. Namanya Ikhlasul Amal. Terus di LinkedIn-nya di sini Laboratory Assistant at Geotechnical UII ya. Iya. Ini kayaknya yang lama ya Mas, belum diupdate atau? Sebenarnya gini, saya terakhir itu jadi asisten di mekanika tanah. Ya. Cuma saya udah pernah jadi asisten itu dari semester 2 apa 3 gitu, saya lupa. Jadi awalnya saya daftar asisten analisis Ya. struktur, karena saya ngelihat dosen yang saya Senang. lihat itu seneng ya kan Mas. Jadi saya terpacu, saya daftar, alhamdulillah keterima. Terus sampai dari semester 3 sampai semester terakhir, saya semester 8 itu jadi asisten Oh, jadi dosennya. emang lama ya. Iya, lama. Terus selain tadi kan kalau di LinkedIn-nya tuh sebenarnya udah kan ini udah lulus ya. Iya. Ini mungkin belum update Belum, seluruh, ya tapi belum sekarang saya ada update ya. kegiatan Jadi kontraktor segala Jadi macam. sekarang itu saya masih lanjut S2 Ya. di manajemen UII, teknik sipil. Kemudian kesibukan yang lain itu kemarin karena saya S2 kuliah hanya weekend, ya kan, saya ingin mengisi waktu luang di weekday saya. Alhamdulillah juga saya kemarin akhir S1 Ya. itu saya dapat tawaran ngerjain rumah pribadi Iya. di Jogja juga. Iya. Nah, alhamdulillah juga saya baru selesai kemarin. Kemudian ya saya sedikit mau ngembangin diri lah buat jadi Oke. kontraktor itu kayak gitu Mas Amjad. Nah, ini tadi kan sekilas sudah disinggung tentang kesibukan sebagai kontraktornya, dan sebenarnya kan Mas Iqmal juga di kontraktor itu ada ini ya, istilahnya kayak akun untuk iya. ininya ya, Branding. untuk branding sebagai jasa konstruksinya. Iya. Namanya Siku Bangunan. Ini teman-teman untuk profilnya nanti bisa dilihat. Ini saya bacain singkat mungkin ya Mas Iya, Iqmal. siap. Jadi di sini menerima jasa gambar, namanya Siku Bangunan. Terus di sini menerima jasa gambar, bangun baru sama renovasi ya. Iya. Itu saya emang kepingin cuma area Jawa sama DIY aja. Soalnya kita batasi area tersebut karena saya juga masih ada kebutuhan di Iya. area Jogja buat kuliah gitu loh Iya. Mas. Jadi mungkin nanti kedepannya Siku Bangunan bakalan semakin semoga aja semakin berkembang gitu kan. Saya juga pingin ke seluruh Indonesia yang ini, insya Allah ya. Ini karena masih kesibukan kuliah di Jogja gitu. Iya, Nanti teman-teman. ya semoga ya nanti 3 Iya, tahun 5 amin, tahun ke amin, depan amin, bisa amin, ya. memperluas gitu. Nah, tadi sekilas aja nih kenalannya, karena kalau dibahas sekarang nanti biar teman-teman Penasaran. penasaran ya. Jangan biar jadi skip Iya, gitu, iya, biar iya, nontonnya iya. sampai akhir. Betul Mas. Nah, terus ini Mas Iqmal, sebelum tadi ya ngebahas yang kontraktornya segala macam, mungkin kita mau sedikit flashback ke masa-masa S1. Iya, Mas, Nah, Mas S1. ini kan kalau S1 tuh saat berkuliah itu kan kita tahu ya, kayak masa kuliah tuh masa dimana kita tuh sering explore gitu. Iya, jadi Explore diri lah, sesuatu nyari lah, jadi jati diri ya. diri, hobi, passion segala Betul, macam. ha. Dan siapa tahu apa yang kita lakukan sekarang atau nanti itu kepikirannya biasanya pas lagi S1 gitu kan. Dan Betul. salah satunya kan ya ini mungkin nanti Mas Iqmal yang jadi kontraktor tuh apakah ada pikiran
tentang pas lagi S1 atau gimana. Nah, Iya. aku mau nanya ini sih, garis besarnya S1-nya Mas Iqmal tuh kayak gimana gitu. Mas Iqmal tuh di S1 mahasiswanya kayak gimana sih? Apakah tentang organisasi atau Oh iya. asisten segala macam? Jadi saya sendiri itu dulu seperti yang di awal tadi, Mm-mm. kalau kegiatan S1 ya sebenarnya ya kuliah, sama-sama kuliah gitu kan Iya. Mas ya. Ya, kemudian saya ngelihat kok ada peluang jadi Hmm. asisten. Kenapa saya mau jadi asisten? Kenapa? Soalnya saya ngelihat kayak asisten itu bisa dekat sama dosen. Iya. Jadi ada sebuah nilai positif Betul. di hal tersebut gitu. Jadi saya kepingin lah buat jadi asisten buat apa namanya di teknik sipil sambil Iya. saya Improve. belajar ya Iya. belajar lagi masalah yang bakalan saya jadi asisten dosen itu. Hmm. Jadi ibaratnya belajar lagi sambil mengingat gitu loh Mas. Iya. Jadi lebih baik daripada kita cuma dengerin Iya. nggak ada paling ya beberapa udah lupa gitu Iya, loh Mas. iya. Jadi kita pingin itulah menyampaikan ilmu juga ke Iya, teman-teman betul. yang lain. Kemudian saya jadi asisten dari semester 3 sampai semester 8. Hmm. Itu ada yang Kalau boleh disebutin apa ya gitu? saya pernah yang pertama itu jadi asisten analisis struktur, Struktur, ya. kemudian TBK, Iya, teknik TBK bahan yang- konstruksi iya, ya saya ngecor beton ya segala ngecor macam ya. beton material Iya. tentang ya kayu, baja dan lain gitu. Kemudian saya ikut juga di mekanika tanah Tanah, iya. 1 2 Iya. gitu. Saya juga alhamdulillah juga keterima. Hmm. Ya sempet juga saya jadi asisten itu padahal saya nggak kepingin, cuma Iya, dosennya iya. itu ngabarin saya Iya. gitu loh Mas. Jadi Mas saya minta tolong jadi oh ya udah bukan. Biasanya udah betah Ah gitu. iya. Nah itu saya ada sama Ibu Novi ya, Iya. saya sebutkan di sini Ibu Novi. Itu saya dari semester 3, mungkin karena beliau sama saya cocok, jadi beliau juga kepingin jadi saya partnernya gitu loh. Ya, jadi tanpa secara tidak langsung beliau udah nawarin ke saya gitu, Iya. mau apa enggak dan waktu. Kemudian Apa kayak gitu. lumayan komplit lah ya, kan biasanya asisten tuh ada yang asisten mata kuliah, asisten praktikum, dan Mas Iqbal dua-duanya Iya, pernah alhamdulillah dapat gitu. udah dapat Explore banget ya. explore ya. Dan selain asisten, mungkin kalau dulu organisasi juga pernah ikut di LEM ya? Iya, saya dulu itu udah pernah ikut satu periode, yaitu masa jabatan itu saya jabat di LEM. Iya. Itu LEM jadi Mikat. mikat ya, benar. Saya jadi mikat di situ. Sebelumnya situ ya saya juga pernah jadi ya kepanitiaan lah, Iya. kepanitiaan yang ada di teknik sipil gitu. Oke. Jadi ya kayak Bagian dulu koordinator. ya koordinator saya ya. Sebelum jadi LEM, Hmm. saya jadi koor dulu, baru saya masuk ke LEM. Ya ya buat kenapa saya masuk di LEM, biar kan LEM jangkauannya lebih luas ya Mas ya. Saya mikirnya waktu itu mungkin saya karena saya kerja di teknik sipil, saya mikir harus punya cabang-cabang Iya. teman-teman yang banyak gitu loh Mas. Jadi Iya. cara tidak langsung apabila saya mau usaha udah ada orang-orang Iya. gitu buat yang kenal saya gitu, kayak gitu. Oke. Jadi udah organisasi, terus mungkin ini juga apa tentang KP dulu, kerja praktek di mana? Yang Oh, di Solo dulu bukan ya? iya, saya KP itu agak membutuhkan tenaga yang ekstra. Kenapa tuh? Nah, saya itu dulu KP sama teman-teman saya, Iya. itu ada Gigi, Anan, Iya. terus Isan gitu kan Iya. Mas ya. Saya KP itu sampai ke stasiun Purworejo, maaf. Stasiun mana namanya? Yang di Solo, Mas? Purwosari. Nah, di sana kan ada flyover Purwosari. Iya. Saya KP di sana. Jadi tantangan di situ kan saya KP reguler. Iya. Jadi habis pulang kuliah, Iya. saya harus laju ke sana gitu kan. Waktu itu offline online kuliahnya tuh? Offline. Offline. Itu sebelum corona. Dari Jogja ya? Dari Jogja. Jadi saya itu dari Jogja pulang kuliah, misal janjian sama teman-teman yang tadi saya sebut itu, karena hampir mirip lah mata kuliah kita. Awal-awal kita seru Mas, maksudnya kita kepengen semangat gitu. ya, Apalagi gagah kan itu biasa kan. kuliah di kelas terus, wah ini proyek nih. Awal kita naik motor. Wah,
Itu saya berangkat jam 10 Iya. sampai sana jam 12 Ya kan. ampun. 2 jam apa 2 jam setengah. Iya. KP maghrib pulang. Pulang sampai di Klaten itu kayak udah nggak punya punggung, Mas. Serius itu di situ. Di situ udah nggak punya punggung, kita mampir di Klaten kayak gitulah. Terus dari situ kita siasati gimana sih caranya biar nggak capek gitu loh. Terus kita punya alternatif, di situ kita pakai pramek dulu. Jadi kita dari kos sampai stasiun Maguwo itu motor. Jadi Maguwo sampai Purwosari pakai pramek. Untungnya ada pramek itu. Jadi nggak begitu terasa dan emang beruntung sih Mas ya dari kami itu. Jadi karena adanya corona itu cuma awalnya kita di stop dari kampus, nggak boleh KP. Tapi waktu itu udah jalan berapa bulan? Nah di situ alhamdulillah kan kita 90 jam ya KP itu. Oh iya betul. Nah jadi dari kampus itu udah ngebolehin, intinya apabila udah 50% berarti kan 45 jam. Itu udah boleh lanjut ke laporan. Alhamdulillahnya itu kita itu udah lebih 50%, hampir pas malah 45 jam. Jadi ya kita udah alhamdulillah aman ya. Enggak maksudnya 90 jam ngejar ke sana. Betul. Nah, untungnya ada kayak gitu. Ini dari ngedengerin ceritanya aja ikut capek. Kalau mau minum silakan. Ikut minum dulu. Oke, abis tadi cerita KP yang lumayan perjuangan banget. Terus mungkin terakhir nih tentang S1 kan pasti diakhiri sama tugas akhir. Betul. Dulu ngambilnya masing-masing tuh tentang apa? Jadi saya ngambil struktur. Ya saya sama Ibu Novi juga. Ibu Novi udah dekat lah dari semester 3 ya saya sampai jadi asdos. Jadi asdos terus sama beliau. Bu, saya minta tolong Bu, saya maksudnya yang cocok itu apa, yang buat saya biar cepat lulus, kemudian yang passion saya ya hasil diskusi kita kan. Saya udah pernah jadi asisten TBK, ngecor, jadi saya ambil struktur, kemudian saya ngambil ngecor juga. Itu ada intinya saya itu ngambil buat beton SCC agar mutunya tinggi. Ya, jadi saya pakai Sikafum sama Viscocrete. Sikafum ini buat bahan tambah untuk mutu tinggi, Viscocrete-nya buat ngencerin. Jadi ngencerin ini tanpa ngilangin mutunya ya. Jadi kalau air biasa kan ngencer, cuma mutunya rendah. Dia itu pakai Viscocrete, encer, tapi tanpa menghilangkan mutu kayak gitu. Terus saya ngambil ngecor. Wah, kalau bilang TA saya itu sengsara Mas. Kenapa tuh? Nggak bohong. Uang atau waktu atau apa? Semua. Mau uang, mau waktu, tenaga. Bayangin aja Mas, saya mutunya itu ada 3. Setiap mutu itu variasinya ada 5 apa 6. Jadi totalnya itu sekitar 200 benda uji sampel. Wah, teman-teman yang bagi yang mungkin gitu. 200 sampel tuh 200 sampel balok silinder. Ya, silinder sama balok saya. Karena kalau mungkin kalau teman-teman yang baru praktikum kan kayak biasanya kan kita cuma 15. Karena kalau tugas akhir itu emang butuhnya banyak sampelnya buat istilahnya biar mewakili ini gitu, masing-masing sampel dari mutu, jadi emang harus sebanyak itu 200. Nah, kenapa saya bilang berat banget perjuangan di situ ya Mas ya, keadaan saya dapat jatah lab di bulan puasa. Di bulan puasa perjuangan. Corona harus orangnya nggak terbatas, nggak boleh. Itu pun harus udah antigen gitu-gitu ya. Nah itu awal-awal awal-awal belum begitu ketat ya. Sehabis itu kan saya buat beton itu ada perawatan beton ya 30 hari baru saya uji. Nah di situ corona naik-naiknya Mas. Habis lebaran saya ingat. Lebaran. Lebaran saya ingat. Habis itu pada saatnya saya mau nguji. Di situ ketat-ketatnya lab Mas. Kenapa coba? Saya nggak boleh ngajak teman satupun Mas buat nguji 200 silinder. Bayangin Mas, itu tahu selokan TBK kan? Tahu.
ngangkat sendiri, nguji sendiri 200. 200. Berarti kalau nggak boleh bawa teman tuh harus dibantuinnya sama petugas lab atau sama Petugas teman aja cuma ini apa ngeliatin. namanya? Pas ngujinya Iya, alatnya, oh cuma iya pas sih. nyiapin Ya ampun. sampelnya itu sendiri. 200. 200 loh. Perjuangan banget loh. Perjuangan Asik pokoknya. kali. Itu Tadi- pun aku nyelesain, aku target sebelum Iya. seminggu 200 sebelum seminggu. Oke. Kok seminggu 2 minggu. Pokoknya Iya. selesai 10 hari lah itu. Wah. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillah dong, apa ya perjuangan dari tadi lah ya udah ngejelasin tentang kegiatan akademik dan akademiknya Iya. sampai KP sampai terakhir tugas akhir dan Betul. lulus kemarin tuh di bulan apa? Saya lulus itu, saya pendadaran 17 November saya. November November 2021. 2021. Ya, kemudian saya mau wisuda yang Januari. Oke. Itu kan nggak ada, Ya, diundur. iya. Diundur jadi bulan Maret. Jadi Oke. saya baru wisuda Ikut. Maret kemarin 2022. Heeh. Alhamdulillah udah lulus S1. Iya, heeh. Terus ini kita geser topik nih, setelah Iya, siap. S1 apa ya perjalanannya lagi. Setelah itu kan langsung S2 ya masuk Betul, Maret. heeh. Berarti kalau secara waktu abis lulus November tuh langsung S2 atau pas lagi skripsian udah jalur fast track gitu ya? Nah, dulu tuh saya itu pakai jalur fast track. Jadi Oke. alhamdulillah di UI itu ada namanya fast track. Sebelum kita lulus udah bisa daftar. Cuma Oke. syaratnya harus udah tutup teori. Oh iya. Nah, sebelum saya lulus, saya kan sempat diskusi sama orang tua lah intinya. Iya. Enaknya saya mau gimana? Apakah mau lanjut apa gimana? Nah, orang tua saya juga ibaratnya ya udahlah, lanjut. Iya. Orang masih muda, masih bisa berpikir ibaratnya Iya. kayak gitu, masih semangat-semangatnya mau buat apa. Oke. Paling 2 tahun gitu kan, S2 Iya, kan iya. cepet nggak kerasa Cepet, gitu iya. kan Mas. Nah, 2 tahun saya sebelum lulus saya daftar. Jadi pas saya udah lulus ya saya udah lanjut S2. Jadi sekarang udah masuk semester 2 saya. Oke. Nah, untuk S2-nya kan tadi padahal kalau dari ceritanya Mas Iqbal kan ngasdosin tuh tanah terus sama struktur gitu. Iya. Terus S2-nya sekarang ngambilnya manajemen ya? Betul. Kalau boleh tahu alasan ngambil S2-nya atau jalur manajemennya tuh karena apa gitu Mas Iqbal? Jadi dulu itu saya ngambil manajemen itu awalnya saya sharing sih Mas ya. Oh, oke. Saya ibaratnya tanya orang-orang Iya. yang udah kerja maksudnya. Hmm. Mas, sebenarnya nanti di dunia kerja Iya. itu yang dibutuhin apa sih? Yang paling tersulit ya. Dan rata-rata orang yang bilang ke saya, yang saya temuin itu bilangnya intinya manajemen Oke. apa aja, manajemen biaya, mutu, Iya. kemudian apalagi manajemen manusia yang paling susah. Iya. Nah, dari situ saya kepikiran, oh iya benar juga. Benar juga, yang paling susah itu ya mungkin tentang manajemen, menurut saya manajemen keseluruhan, secara keseluruhan. Jadi dari saya itu ngambil, ya udah saya bismillah saya ngambil Oke. apa namanya S2 manajemen di situ. Nah, Oke. di situ kan apa namanya kita mempelajari tentang ya banyak lah pokoknya Iya. tentang manajemen yang ada di dunia konstruksi gitu. Makanya saya ya ngambil lah manajemen kayak gitu. Dan saya udah dapet temen S2 di UI di Tambah teknik relasi sipil. juga dong. Ya tambah relasi juga. Iya. Dan orang-orangnya ternyata yang ambil manajemen itu malah orang-orang yang udah saya permisi, maksudnya yang udah punya pengalaman banyak, Iya, kayak iya. udah punya uang banyak gitu, malah dia mau kuliah Iya, iya. S2 gitu loh. Oke. Karena Di- kan maaf kalau S1 kan pasti serentaknya sama-sama dulunya kan anak-anak SMA Betul, gitu. Nah, ketika ha-ha. S2 itu kan orang-orangnya Udah beda lagi. Iya, udah beda lagi. Dan kadang di saya yang alamin itu udah beda Iya. generasi, Mas. Maksudnya kadang udah ada yang udah bekerja, Iya. udah mau ngambil S2. Iya. Di situ ngambilnya manajemen. Saya tanya kenapa manajemen, ya kebanyakan di dunia kerja yang diambil manajemennya. Sama kayak alasan tadi pas lagi sharing itu ya. Betul, Oke. heeh. Dan rata-rata udah jadi bos-bos gitu loh. Iya. Saya aduh malah kayak kadang minder gitu loh. Tapi Cuma ya, pengalaman aja gitu betul. ketika ada di lingkungan yang wah ternyata Mm-mm. bukan seumuran tapi ini Banyak gitu. Mas di Iya. S2 yang maksudnya Hmm. beda generasi yang
pengalaman yang luar biasa lah Iya, pokoknya. pasti bakal jadi pengalaman banget. Betul, dan di situ nambah saya ilmu. ngambil S2 ya nambah ilmu sama Iya. nambah relasi. Iya betul. Soalnya kita orang teknik, Iya. kita orang apalagi sipil, kita butuh Iya. relasi. Nanti kan Ya. setelah lulus kan pasti bisa ya anggapnya kebantu gitu, ada Betul, relasi kemana-mana gitu dari teman-teman S2-nya Mas Nah, Iqmal sekarang. benar sekali. Oke, Kayak berarti gitu. tadi sekarang Mas Iqmal lagi semester 2. Semester 2 ya saya. Semester depan berarti udah mulai proposal atau tesis kayak gitu ya? Betul, proposal dulu. Oh. Jadi S2 itu kan ada 4 semester ya. Iya. Teori itu 3 semester. Oke. Cuma di semester 3 itu udah sedikit Iya. teorinya. Itu udah sedikit sama disambil proposal. Oke. Jadi semester 4 ya kepengennya ya udah kelar lah nanti. Oke. Biar tepat waktu. Harus lah. Iya, biar Oke, nggak Mas jadi Iqmal. beban orang tua lah. Semester 2 terus semoga S2-nya lancar Amin, lah ya. amin, amin, ya. Lulus tepat Amin. waktu. Oke. Nah, sekarang ini nih Mas Iqmal, selain S2 kan Iya. ada kesibukan yang lain nih. Dan tadi udah di spill sedikit lah. Kalau Mas Iqmal nih owner dari jasa konstruksi namanya Siku Bangunan ya. Iya, Oke. Nah, aku pengen nanya ini sih. Kan lagi S2 nih. Kapan sih kepikiran bisa ini gitu? jadi Iya, kontraktor ini. Jadi kontraktornya. Jadi saya kepikiran itu sebenarnya